Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashifa Abdurrahim, NIM 2331010. Hari ini saya akan mempresentasikan atau storytelling lah, biar teman-teman tahu ya. Dari sini saya akan menyampaikan tentang data-data penting untuk kalian semua, untuk teman-teman sekalian yang melihat ini. Data tersebut adalah analisis dan visualisasi data klinik sales 2024. Oke, kita lanjut dari pembahasan kita. Pembahasan saya dulu untuk data klinik sales 2024, 2 tahun sebelumnya itu ada banyak data-data tersebut yang harus teman-teman ketahui, karena data tersebut sangat penting untuk melihat produk-produk klinik tersebut untuk teman-teman tahu. Kita lanjut. Dataset klinik sales data 2024. Jadi teman-teman bisa tahu data-data di sini ya teman-teman. Data-data untuk 20 Juni 2024 itu di Samarinda, dan hasil pemakaian nasa treatment untuk 1.180 dan 157.321 dan juga sebagainya. Jadi data-data di sini adalah data produk dari klinik. Ibarat klinik, bukan klinik sales ya, kalau teman-teman tahu itu klinik kecantikan, untuk melihat misalnya ini dari tanggal sekian perawatannya apa untuk diservis kepada seorang pasien tersebut, dan pas sudah memesan produk dan juga perawatan di harga tersebut. Nah, jadi untuk memesan sebuah pasien itu ada data-data tersebut, dan juga yang kedua itu ada tren-tren tersebut, tren per bulan, per tahun, per hari, itu ada data produk dan penjualannya. Jadi teman-teman bisa tahu apa itu penjualan dan hasil dari klinik tersebut. Klinik kecantikan ya teman-teman, bukan klinik sales. Klinik sales juga iya, untuk pemasarannya maksudnya. Jadi teman-teman bisa tahu klinik itu ada banyak klinik kecantikan. Jadi nggak cuma dalam satu produk tuh ada banyak, dan tren-tren tiap bulan tuh pasti berganti-ganti. Dan juga ada perkembangan data set yang sangat berkembang. Ada tren penjualan per bulan, tren produk lokal, produk-produk dari klinik-klinik tersebut. Kan setiap klinik tuh ada berbagai macam klinik ya, nggak cuma satu klinik misalnya namanya misalnya dari Dr. Richard yang teman-teman tahu, itu ada banyak cabangnya kan. Nah, setiap produk tuh pasti beda-beda. Dari situ kita bisa melihat sebuah data tersebut. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman bisa tahu dalam era digital saat ini, pengelolaan dan analisis data menjadi kunci penting bagi keberhasilan sebuah bisnis, termasuk klinik. Yaitu ini teman-teman latar belakang dari klinik ya, analisis dari data penjualan. Jadi teman-teman bisa tahu hasil data tersebut, hasil pengujian selama ini. Setiap produk tuh ada misalnya dari botox, laser treatment, facial facial treatment tuh ada. Jadi teman-teman bisa tahu dan bisa cek di web ada setiap penjualan dan data tersebut. Jadi setiap menawarkan kemampuan untuk menggali informasi berharga dari kumpulan data yang besar, memungkinkan identifikasi pola tersembunyi dan tren yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Dengan menerapkan data mining pada data penjualan klinik, kami dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai performa produk,
perilaku pembelian pasien, dan efektivitas strategi pemasaran. Dataset yang digunakan untuk analisis ini adalah dataset klinik sales data 2024 XLXIS. Dataset ini berisi catatan transaksi penjualan selama tahun 2024, mencangkup informasi produk, kuantitas penjualan, dan tanggal transaksi. Analisis akan fokus pada penggalian informasi relevan dan dataset tersebut untuk mendukung tujuan bisnis klinik. Jadi ini gambaran hasil dari barang facial keluar. Jadi teman-teman bisa melihat hasil facial tersebut dari angka 100 jutaan yaitu ya, sampai 600 ke atasan itu yang paling tertinggi. Jadi data kota yang paling banyak itu ada di Balikpapan. Bukan, Berau nomor pertama, dan yang kedua itu Balikpapan, yang ketiga Samarinda. Jadi teman-teman jangan tertipu dari hasil data yang sebelah kanan tuh. Teman-teman bisa melihat grafiknya, grafik warna merah itu Berau. Nah, jadi perawatan yang terbanyak Berau itu, setiap orang tuh lebih suka pakai skincare. Mungkin orang-orang tuh dari setiap penjualan skincare tuh lebih suka perawatan yang kayak begitu ya, skincare, perawatan diri. Kalau ya ibarat tidak terlalu makan banyak waktu ya, karena saya juga kerja di klinik ya, jadi udah setahun, jadi sudah tahu apa itu setiap penjualannya ya. Dari skincare tuh cepat banget, cuman kayak make up, kayak apa ya, kayak di make up, dipijat lulur, dipijat mukanya, udah selesai. Itu namanya skincare, cepat, praktis lah kalau aku lihat ya. Kalau dari Balikpapan yang kulihat, Balikpapan tuh lebih suka pakai, kita lihat datanya itu lebih suka rasa treatment. Jadi Balikpapan tuh lebih mementingkan setiap sudut-sudut yang misalnya komedo, pori-pori, ya apapun itu. Balikpapan lebih suka yang tidak terlalu kelihatan. Jadi teman-teman bisa tahu apa itu semuanya tentang hasil penjualan tersebut. Jadi yang paling sedikit adalah yang di Samarinda. Samarinda itu lebih mementingkan botox. Saya juga tidak terlalu paham botox itu apa, tapi biasanya botox tuh kayak hasil suntikan ya, atau beda ya, kayak suntikan yang aku tahu. Jadi lebih perawat diri dari dalam muka. Kalau dari luar muka mungkin kayak skincare, dari apa, treatment tuh dari luar muka ya. Kalau botox tuh dari dalam muka, merawat diri. Benar, lebih bagus, semuanya bagus, cuman yang lebih bagus ya botox dari dalam diri, karena dia langsung dari dalamnya, awet. Nah, jadi teman-teman bisa tahu harga-harga tersebut dari setiap produk untuk dijalankan perawatan pada pasien. Nah, itu bisa jadi pembelajaran bagi aku dan teman-teman sekalian soal data penjualan tersebut. Oke, kita lanjut ya. Tujuan utama analisis. Analisis data penjualan klinik ini dirancang untuk mencapai beberapa tujuan strategis yang akan memberikan nilai tambah signifikan bagi operasional dan perencanaan bisnis. Tujuan-tujuan ini meliputi, yang pertama, mengetahui total penjualan tiap produk. Jadi setiap total penjualan produk itu harus tahu setiap barang masuk dan keluar. Keluar itu ibarat tutup buku. Kalau di setiap klinik tutup buku dan buka buku. Itu tutup buku berarti setiap barang keluar tuh harus dihitung juga ya. Dan setiap barang yang masuk itu juga harus dihitung per pack-packnya. Oke, yang kedua, melihat tren penjualan per bulan. Yang tadi saya jelaskan sama kayak tutup buku dan buka buku. Jadi setiap buka buku itu ada produk baru dan juga ada tren baru. Dan juga setiap tren penjualan per bulan tuh ada buka buku dan juga produk-produk lain seperti yang teman-teman ketahui ya. Itu setiap produk-produk lain tuh pasti teman-teman tahu apa itu semuanya, dan juga setiap orang-orang jadi mengetahui dari sebagian sales, sebagian salary, brands, dan juga sebagainya. Nah, memberikan insight sederhana dari dataset. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, klinik akan memiliki pemahaman yang lebih baik maaf teman batuk. Jadi kita melihat dari value data-data tersebut. Data-data tersebut bisa dilihat dari penjualan 18
dari 1 Januari sampai 18 November 2024 untuk tutup buku terakhir dari per tahunnya ya, bukan per bulan. Jadi kalau per bulan tuh kayak 1 Januari ke 16 Februari, 16 Februari ke 2 April, nah itu per bulannya ya. Jadi bisa kita lihat per bulannya, bisa kita ambil langkah. Nah, jadi setiap penjualan yang baik dari 0% dari warna biru adalah terendah, 50% itu hasil yang sangat sedang, yang 100% itu yang tinggi sekali. Jadi hasil dari tertinggi itu Sun of Cups Trend. Jadi penjualan yang sangat tinggi dari situ, dan paling baik juga sebenarnya dari sales. Sales tuh bisa mencabang kemana-mana. Jadi teman-teman kalau melihat dari sales itu dari internet, jarang ada sales klinik tuh dari lapangan. Biasanya dari sales itu dari internet tuh sales, makanya penjualannya sedang dan tinggi, makin naik juga ya. Biasanya saingan dari Sun of Currents, brand-brand tersebut kayak memasarkan produk tuh biasanya juga banyak, dan juga Celery itu juga saingannya untuk sales. Oke, kita lanjut. Langkah-langkah analisis data. Yang pertama, mengapa dataset menggunakan Pandas? Langkah pertama adalah mengimpor dataset penjualan klinik yang berformat XLSGX ke dalam lingkungan analisis. Kami menggunakan library Pandas di Python, sebuah alat yang sangat kuat dan fleksibel untuk manipulasi dan analisis data. Jadi sebuah yang sangat kuat dari data tersebut, kita mengandalkan sebuah data yang harus teratur dan terarah. Satu data benar, tapi setiap produk salah dikasih ke tempat data yang ke produk lain, itu bakal menjadi salah besar bagi setiap produk. Oke, kita melihat data awal dan statistik ringkas. Setelah dataset dimuat, penting untuk melakukan pemeriksaan awal untuk memahami struktur dan konten data. Ini mencakup melihat fungsi seperti hit, memeriksa tipe data, setiap kolom, dan mengidentifikasi potensi nilai yang hilang atau anomali. Jadi harus dilihat baik-baik statistiknya. Kadang statistiknya itu berubah-berubah, ibarat kayak main kripto lah. Tapi di klinik tuh ada juga, setiap penjualan pasti ada naik turunnya. Dan yang ketiga, membuat visualisasi data, diagram batang total penjualan per produk, gerantar penjualan per bulan. Jadi yang pertama, diagram batang total penjualan per produk. Jadi setiap batang tuh setiap kotak besar itu ada beberapa produk-produk tuh banyak. Jadi itu harus dihitung juga per produk. Nah, dan yang kedua, grafik tren penjualan yang saya sebutkan tadi ya, itu harus diatur dari pembuka buku tutup buku, itu harus dilihati. Setiap data itu jangan sampai salah satupun. Oke, kita lanjut. Oke, jadi kita lihat dari hasil kesimpulan hasil analisis. Berdasarkan analisis dan visualisasi data penjualan klinik tahun 2024 yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan penting dapat ditarik yang akan menjadi fondasi bagi strategi bisnis klinik di depan. Yang pertama, analisis data membantu menemukan pola penting. Yang kedua, visualisasi memperjelas data yang besar dan kompleks. Yang ketiga, hasil ini dapat menjadi dasar untuk strategi bisnis klinik. Oke. Dan yang terakhir teman-teman, penutup, demikianlah presentasi saya mengenai analisis dan visualisasi data penjualan klinik tahun 2024. Kami berharap dokumen ini memberikan wawasan yang berharga dan dapat menjadi landasan bagi keputusan strategi yang akan datang. Dari saya, maaf kalau saya kurang jelas atau kata yang berantakan. Teman-teman bisa konfirmasi ke saya atau WA saya. Jadi saya bisa belajar lagi tentang dataset tersebut. Oke, terima kasih. Kami terbuka untuk setiap diskusi, pertanyaan, atau masukan yang mungkin Anda miliki terkait analisis ini. Mari kita manfaatkan data ini untuk masa depan klinik yang lebih cerah dan berkelanjutan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Setiap manusia pasti ada salah dan benarnya. Mohon maaf dan sebesar-besarnya. Saya akhiri dari saya, Syifa Abdurrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.